UIN, peserta-peserta yang telah hadir di kelas GEC ini pada sore hari ini. Sebelum mulai, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di diskusi kelas pada sore hari ini. Mari kita berharap bahwa apa yang disampaikan di kelas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Materi hari ini adalah salah kaprah pemaknaan gender. Ya, yang kita tahu, kita masih sering mendengar orang-orang perbedaan antara gender itu sama dengan seks. Padahal dari definisi umum yang saya temukan, bahwa gender itu adalah suatu sifat atau perilaku yang disematkan untuk laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari suatu konstruk sosial seperti itu. Untuk lebih lanjutnya mengenai apa itu gender dan salah kaprah dalam pemaknaan gender yang terjadi di sekeliling kita akan dilanjutkan oleh Ibu Iin. Untuk Ibu Iin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Ibu. Ya, saya izin share screen. Saya sudah menyiapkan materi untuk hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kawan-kawan semua. Hari ini kita membahas tentang salah kaprah pemaknaan gender. Alhamdulillah ini kalau untuk saya pertemuan kedua untuk di forum ini. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memandu teman-teman sekalian untuk memahami tentang makna gender dan seks ya. Ini CV singkat saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya dosen di Fakultas Tarbiyah dan saat ini saya sebagai koordinator bidang gender di PSGA UIN Jakarta. Kalau ada yang tidak tahu PSGA itu singkatan dari Pusat Studi Gender dan Anak, jadi memang kami sehari-hari melakukan sosialisasi tentang gender dan anak, khususnya untuk di akademisi di UIN Jakarta. Nah, dari panitia saya diberi tugas untuk memaparkan tentang bagaimana pengertian atau perbedaan dari gender dan seks, kemudian kenapa terjadi kekeliruan dalam memahami makna gender, dan yang ketiga adalah upaya mewujudkan peran yang adil antara laki-laki dan perempuan. Baik kawan-kawan, pertama ini adalah pengertian tentang gender ya. Jadi gender ini merupakan sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Ini dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan gender ini bukan suatu given atau kodrat ya. Jadi gender ini bisa bisa dipertukarkan gitu kan. Kemudian kalau jenis kelamin ini digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dari sisi anatominya. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada semacam gambar ya. Nah, kalau seks saya lebih suka menyebutnya sebagai jenis kelamin ya. Kalau menggunakan kata seks asosiasinya agak-agak negatif gitu. Tapi kalau jenis kelamin ya kita tahu jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan misalnya dia punya vagina, ini bukan bermaksud pornografi, tetapi ini adalah suatu ilmu ya. Terus kalau perempuan juga bisa menyusui, perempuan juga bisa melahirkan gitu kan, bisa ya sebelum melahirkan mengandung. Sementara laki-laki dia memiliki alat kelamin berupa penis, kemudian dia juga ya dia tidak mempunyai keistimewaan seperti perempuan tadi, dia tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, apalagi menyusui. Nah, jadi perempuan ini istimewa sekali ya. Kemudian secara biologis juga memang agak berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin teman-teman yang pernah belajar
anatomi laki-laki dan perempuan, misalnya ada kalau di gambar itu kayak huruf V gitu ya, kalau perempuan ada indung telur, ada ininya, sementara kalau laki-laki ya ada apa namanya penisnya dan testisnya, dan seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian perbedaan seksual ini tidak bisa ditukar gitu ya. Walaupun sekarang ada kecanggihan teknologi dalam dunia kedokteran, mungkin teman-teman kalau ngelihat infotainment, si Aming yang laki-laki pernah beberapa minggu ini lagi heboh gitu ya, dia punya buah dada, dia punya mungkin ada juga orang yang laki-laki yang merubah jenis kelaminnya, yang tadinya punya penis, akhirnya dia operasi punya vagina, tetapi tetap saja itu tidak apa namanya bukan hal yang kodrat gitu ya. Jadi dibuat-buat dan fungsinya juga tetap tidak bisa gitu kan, tidak bisa melahirkan gitu ya. Kemudian, nah ini jadi seks atau jenis kelamin itu merupakan satu konstruksi biologis, dia tidak bisa ditukarkan meskipun dengan operasi tadi ya, dan berlaku sepanjang masa. Contoh tidak bisa dipertukarkan sepanjang masa, beberapa bulan yang lalu atau sebulan yang lalu ya, kita mendengar berita kematian Dorce Gamalama. Di akhir hidupnya kan memang dia sebagai mengganti jenis kelaminnya sebagai perempuan gitu, tetapi kan oleh ulama dikatakan bahwa ya sesuai dengan kodrat asalnya gitu. Kalau memang dia laki-laki, maka dia harus dimakamkan dengan tata cara laki-laki, dimandikan dengan laki-laki gitu kan, dikuburkan secara laki-laki gitu. Jadi ya kembali lagi, walaupun dia sudah ditukar, dioperasi, tetap kodratnya adalah sebagai laki-laki gitu ya untuk kasus si Dorce. Nah, jadi ini tidak bisa diubah ya. Kemudian ini jadi perbedaan biologisnya ya, jadi hanya anatominya, ciri-ciri genetikanya gitu yang tidak bisa dipertukarkan. Sementara kalau gender ini bisa ditukar ya. Jadi gender ini adalah nilai, norma, dan harapan masyarakat ya. Kalau di Indonesia misalnya kalau masyarakat kita itu kan patriarki ya, misalnya laki-laki di wilayah publik, perempuan di wilayah domestik gitu kan, urusan dapur, urusan rumah tangga, urusan ngasuh anak, itu urusan perempuan. Itu yang konstruk dari budaya masyarakat. Tetapi sebetulnya bisa ditukar gitu ya. Jadi perempuan bisa saja berperan di wilayah publik, dia bisa mencari nafkah gitu kan, dia bisa bekerja gitu. Sementara laki-laki juga tidak ada salahnya kalau dia juga membantu urusan rumah tangga gitu kan, ikut ngasuh anak, berbagi peran gitu ya. Misalnya si istrinya lagi menyiapkan bekal sekolah anak, lagi masak pagi-pagi rempong ya, suaminya ikut bantu ngasuh adik yang paling kecil misalnya gitu. Jadi ini bisa dipertukarkan gitu ya. Nah, peran-peran ini bisa dipelajari, kemudian bisa juga berubah dari waktu ke waktu ya. Ini berkembang. Nah, ini contoh jenis kelamin. Jadi kalau data BPS biasanya mengatakan jumlah perempuan di Indonesia sekian juta. Nah, ini kalau yang data terbaru tahun 2021, ini jenis kelamin yang seks tadi itu. Jadi jenis kelamin perempuan di Indonesia ada 135,24 juta. Jenis kelamin laki-laki ada 136,34 juta. Jadi ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ini totalnya ya 271,58 juta penduduk di Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara tentang saat ini masih ada ternyata kesenjangan gender ya. Misalnya di bidang ekonomi, kalau teman-teman melihat misalnya kemarin ada May Day ya, biasanya diperingati setiap tanggal 1 Mei. Cuma kemarin ini karena mau Lebaran agak sepi-sepi ya. Biasanya kalau May Day itu yang 1 Mei Hari Buruh Internasional itu banyak sekali demo kaum buruh ya. Ini mengatakan bahwa kesenjangan antara upah buruh laki-laki dan perempuan itu masih berbeda gitu kan. Ya banyak tuntutan yang dilakukan ya pada May Day itu. Nah, ini misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian tahun 2009 ini perempuan hanya 51,89%,
dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83,13%. Kenapa berbeda gitu ya? Karena memang startnya berbeda. Dari dulu ya karena memang laki-laki itu dikonstruksikan sebagai yang berperan di wilayah publik, jadi laki-laki yang mencari nafkah, laki-laki yang bekerja, jadi wajar kalau tingkat partisipasi angkatan kerjanya dia sudah di atas 80%. Sementara perempuan kan ya baru-baru ini aja lah, sejak kalau kita baca sejarah itu baru ada gerakan organisasi perempuan itu sekitar tahun 1928, hampir berbarengan dengan adanya Sumpah Pemuda. Gitu. Nah, itu baru perempuan berkumpul, berkelompok, berorganisasi untuk memperjuangkan kesetaraannya gitu ya. Kalau tokoh yang paling dikenal mungkin R.A. Kartini gitu. Jadi kalau secara dikoordinir dengan organisasi, kumpulan organisasi perempuan itu sekitar 1920-an. Nah, jadi ya karena baru-baru tahun 1900-an itulah akhirnya ya masih banyak tertinggal gitu ya. Nah, kemudian menurut World Economic Forum's Global Gender Gap Report tahun 2021, Indonesia ini ada di peringkat 101 dalam indeks kesetaraan gender. Jadi partisipasi tenaga perempuan ini 30% di belakang laki-laki. Kemudian hampir 83% pekerjaan perempuan itu ada di sektor informal. Kemudian sebetulnya banyak ya data-data tentang kesenjangan gender, jadi saya hanya mengutip beberapanya saja yang terbaru. Meskipun sekarang sudah cukup banyak ya peran yang diberikan kepada perempuan, khususnya kasusnya di Indonesia, tetapi di beberapa tempat, khususnya di kalangan pekerja, seperti di pabrik, ini itu kecuali pegawai negeri ya, kalau pegawai negeri itu sudah ada standar. Misalnya kalau pegawai negeri, kalau dia tamatan SMA dia golongan berapa, kalau S1 golongan 3, kalau S2 golongan 3B dan seterusnya. Jadi ada standarnya gitu berdasarkan tingkat pendidikan. Tapi kalau di dunia kerja lain seperti di pabrik dan lainnya itu mungkin. Soalnya saya ketika mengikuti beberapa webinar dengan kalangan pekerja ya dari sektor-sektor tersebut, mereka mengatakan masih terjadi kesenjangan gitu ya, meskipun pendidikannya sama, tingkat pekerjaannya sama, tetapi upahnya berbeda. Kenapa upahnya berbeda? Karena dipotong. Perempuan itu kan ada masa dia kadang-kadang kalau haid nih, kalau perempuan ada beberapa yang haidnya itu sakit sekali sehingga dia tidak masuk kerja, harus izin. Nah, ini dipotong upahnya. Terus ada juga ya karena cuti misalnya. Karena cuti melahirkan itu kan 3 bulan, ada juga yang dipotong. Padahal kalau menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh ya, tidak boleh dipotong karena itu merupakan hak pekerja perempuan. Kalau di pegawai negeri itu biasanya ya kalau cuti melahirkan itu kita tetap dapat gaji ya. Tapi kalau mungkin di buruh pabrik dan lain sebagainya ada juga yang tergantung masuk kerja gitu. Kalau dia nggak kerja ya udah dipotong gitu. Jadi masih ada beberapa hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan. Nah, kalau menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini di buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2020, tetapi data dia tahun 2019, rasio rata-rata upah perempuan dan laki-laki ini hanya sebesar 77,39%. Nah, kemudian kalau dilihat dari data UNDP, ini tidak hanya di Indonesia saja ya, tetapi hampir di seluruh dunia, di global, perempuan ini hanya mendapatkan 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Jadi diskriminasi terhadap perempuan itu masih cenderung terjadi di beberapa negara ya. Kalau menurut saya, Indonesia ini walaupun masih belum setara, tetapi masih lebih baik dibandingkan misalnya kayak Pakistan, di India gitu kan. Nah, itu tingkat perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis itu masih lebih baik di Indonesia. Kemudian data World Bank 2021 report tentang gender dan pendidikan, ini walaupun perempuan ini punya kinerja yang lebih baik dalam pendidikan, nah ini biasanya perempuan jarang dipromosikan dan lebih sedikit mencari peluang promosi. Jadi perempuannya sendiri juga kadang-kadang
tidak proaktif, dia nerimo gitu kan, dia pasrah. Sementara kalau laki-laki lebih agresif ya untuk mencari promosi kenaikan jabatan gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena perempuan ini kadang-kadang yang dia tanggung itu tidak hanya dirinya sendiri. Jadi ketika dia bekerja, dia tidak hanya memikirkan pekerjaan, tetapi juga dia mikirin urusan domestiknya, anaknya di rumah. Jadi kalau misalnya ada promosi pekerjaan untuk jenjang yang lebih tinggi, kadang-kadang dia mikirin, kan kalau dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi, tanggung jawabnya juga lebih, ya kan? Contoh nih, kayak saya sebagai dosen misalnya, kalau dosen biasa, ya kewajiban saya hanya ngajar misalnya ya. Kalau di akademik itu kan ada 3, penelitian, pengabdian masyarakat, sama satu lagi pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan dan pengajaran ya udah kalau ada jam ngajar kita ngajar, terus kita meneliti. Pengabdian masyarakatnya ini saya melakukan sosialisasi atau melakukan ceramah ini juga bagian dari pengabdian masyarakat saya ya sebagai akademisi. Nah, tetapi ketika misalnya saya mengikuti promosi jabatan, misalnya pengen menjabat jadi kajur kah, menjabat sebagai dekan atau apa gitu kan, saya berarti harus mengalokasikan waktu yang lebih banyak misalnya. Harus standby setiap hari di kampus. Ini hanya satu contoh pekerjaan saja ya, tetapi di bidang pekerjaan yang lain juga hampir sama seperti itu gitu kan. Ini untuk memberikan gambaran aja. Nah, jadi kalau kita menerima beban pekerjaan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi, maka waktu yang kita sediakan juga lebih banyak gitu kan. Jadi perempuan tuh biasa mikir, oh kalau saya sebagai pejabat gitu ya di tempat kerja saya, berarti saya standby setiap hari untuk mengikuti atau untuk memanage dari perusahaan tersebut gitu kan. Sementara perempuan itu kan double ya, perannya ganda. Ya, kalau laki-laki mungkin kalau bekerja ya memang dia bisa fokus, dia hanya urusan pekerjaan. Tapi kalau perempuan, walaupun dia di kantor misalnya, kadang-kadang dia lihat jam. Oh, udah jam 2, ini giliran anak saya pulang sekolah, maka dia menjemput anaknya sekolah. Atau misalnya pagi-pagi sebelum dia berangkat kerja, dia masih harus menyiapkan makanan, menyiapkan bekal anaknya sekolah, gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak kan enggak, waktunya berangkat kerja ya udah dia berangkat kerja aja gitu, enggak terlalu pusing karena dia pikir ada ibunya di rumah gitu kan ya. Jadi seperti itu. Itu yang menyebabkan misalnya si perempuan ini lebih sedikit yang mencari peluang promosi karena ya itu tadi peran ganda yang dialami oleh perempuan tadi. Sehingga mau tidak mau karena perannya atau promosinya tidak diambil, maka ya pendapatannya relatif lebih kecil dibanding pekerja laki-laki. Kemudian ini rasio jenis kelamin. Nah, jadi di Indonesia laki-laki ini lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini kadang-kadang ada anekdot ya, kan kalau laki-laki biasanya katanya poligami karena jumlah perempuan lebih banyak. Ternyata kalau di Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2021 ini banyakan siapa nih? Banyakan laki-laki dibanding perempuan gitu ya. Jadi setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jadi lebih banyak laki-lakinya dibanding perempuan gitu. Kalau di Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk lebih dari 1. Cukup 1 aja. Kemudian, nah peran. Ini masih tentang gender tadi ya, kesetaraan gender. Jadi sebetulnya peran perempuan dan laki-laki itu sama ya. Nah, jadi peran itu adalah perwujudan dari hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Jadi setiap manusia punya hak dan punya kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, misalnya nih, kita sebagai anak di rumah selalu menuntut kepada orang tua. Ma, beliin baju dong. Ma, beliin motor dong. Ma, beliin ini, beliin itu, tetapi dia tidak melakukan kewajiban. Apa kewajiban anak di rumah? Misalnya berbakti kepada orang tuanya, membantu pekerjaan rumah tangga, gitu kan? Jadi ada timbal balik lah, gitu ya. Jadi jangan selalu menuntut hak, tetapi juga kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, sama pekerja juga begitu. Jangan cuma nuntut
naikkan upah minimum, naikkan apa gitu kan, pokoknya yang dituntut selalu hak-haknya saja, tetapi bagaimana dengan kewajibannya? Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik belum? Dia sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik belum gitu. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu hak dan kewajibannya itu sama gitu ya. Misalnya di domestik. Di domestik ini bisa dilakukan oleh perempuan, tapi juga tidak haram kalau dilakukan oleh laki-laki gitu ya, meskipun di Indonesia ini memang patriarki ya. Jadi patriarki itu masyarakat itu lebih mengutamakan laki-lakinya gitu ya. Misalnya ya emang ini udah budaya sih ya, tetapi walaupun itu budaya, tapi kan itu tidak haram kalau misalnya laki-laki juga ikut melakukan peran-peran domestik. Kenapa laki-laki juga harus belajar ya, mulai melakukan peran yang sama dengan perempuan? Tidak ada ruginya kok gitu ya. Misal kalau ini mungkin sebagian besar mahasiswa ya peserta pada diskusi kali ini, misalnya kalau kalian contoh laki-laki ya, kalau perempuan sih sudah sewajarnya ya, karena memang terbiasa dalam budaya di keluarga dan masyarakat, perempuan itu harus mengerjakan semua urusan domestik, mulai dari memasak, mencuci, menyapu, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Nah, laki-laki juga harus mulai membiasakan diri. Kalau dia bisa masak sendiri, kalau dia bisa mandiri, misalnya ya memenuhi kebutuhannya sendiri di rumah, gitu. Nanti ketika dia dapat beasiswa di luar negeri, kan nggak ada orang tua yang menyiapkan semua kebutuhannya. Tapi karena dia sudah terbiasa, ya itu menjadi keuntungan tersendiri buat dia, gitu kan. Terus di berbagai, justru kalau saya lihat ya sekarang kayak chef gitu, atau apa kalau di restoran-restoran itu kan justru yang tukang masaknya itu banyak laki-laki, dan ternyata masakan laki-laki jauh lebih sedap dibanding perempuan ya. Kalau yang untuk komersil gitu, misalnya nggak usah di restoran mahal deh, tukang nasi goreng aja kan biasanya abang-abang gitu ya. Nah, jadi nggak perlu malu kalau misalnya laki-laki juga yang ada di sini misalnya ya ikut bantu-bantu di rumah gitu. Karena kalau nanti kalian sudah berumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu kan tidak pernah habis ya. Kelihatannya sepele, apalagi kalau punya anak kecil. Rumah dibersihin beberapa kali pun pasti akan berantakan lagi, karena memang ya anak-anak itu dunianya bermain gitu ya, baru diberesin mainannya diberantakin lagi. Jadi kalau laki-lakinya membantu pekerjaan rumah tangga ya, walaupun sedikit gitu ya, misalnya ikut nyuci piring atau misalnya ikut bantu masak, itu menjadi hubungan yang harmonis dan berkualitas di dalam rumah tangga. Istri yang bahagia, maka dia akan menjadi imbasnya, dia akan menjadi ibu yang lebih bahagia lagi gitu ya. Kalau ibunya stres dari pagi sampai malam 24 jam pekerjaannya tidak selesai-selesai, maka dia akan stres. Kalau dia stres, maka dia tidak bisa melayani suaminya dengan senyum, dengan bahagia gitu ya. Rumah jadi suram, rumah jadi ya ibunya jadi cerewet gitu kan. Terus yang paling rentan mendapatkan kekerasan adalah anak gitu. Jadi kenapa anak? Karena anak kan orang yang paling lemah di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya dibantu oleh laki-lakinya itu akan sangat membantu sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat berita baru-baru ini, banyak sekali ya kasus kriminal yang dilakukan oleh ibu membunuh anak. Banyak ya, saya lihat di beberapa pemberitaan, ada yang digorok anaknya, ada yang digantung, ada yang dikasih minum racun serangga dengan alasan yang bermacam-macam. Ada yang alasannya karena takut anaknya di masa depan tidak sejahtera karena memang keluarga dia ekonominya kurang gitu ya. Ada juga yang karena ibunya sakit maksudnya stres dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini berpengaruh gitu. Makanya ya ini peran domestik ini harus dikerjakan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Kerjakan dengan bahagia gitu ya. Kemudian peran domestik perempuan ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki, dan sebaliknya peran publik ini bisa juga dilakukan oleh perempuan.
Nah, jadi saudara-saudaraku ini terutama yang laki-laki, saya senang sekali ya kalau ada forum-forum seperti ini, banyak laki-lakinya yang ikut. Jadi paling tidak peserta ini nanti ketika dia berperan di rumah tangganya, dia bisa menerapkan ini gitu kan. Perempuan juga perlu, kadang-kadang bukan masalah uang, bukan masalah nominal ya. Misalnya ada sebagian ego laki-laki yang merasa dia masih mampu. Dia mampu membiayai kehidupan keluarganya. Dia punya uang yang banyak, dia punya harta yang berlimpah, istrinya mau minta apa aja bisa dia berikan. Tetapi perempuan bekerja itu bukan hanya semata-mata karena uang, ya kan? Karena perempuan bekerja itu adalah di antara faktor pendorongnya adalah aktualisasi diri. Setiap orang pengen beraktualisasi, setiap orang pengen diorangkan, setiap orang pengen diakui peran dan eksistensinya di masyarakat ya. Jadi ya kalau nanti anggota keluarga kita, entah itu adik, kakak, atau istrinya pengen berperan gitu ya, berperan itu tidak hanya di dunia kerja. Misalnya dia berperan di masyarakat, berorganisasi, selama itu positif, biarkan. Karena dengan dia beraktualisasi diri, dia akan tambah mengupgrade ya, mengupgrade intelektualnya, mengupgrade penampilannya, gitu kan. Kalau perempuan nggak sering-sering keluar ya, minimal saya tidak status misalnya ibu rumah tangga atau perempuan karir, bagi saya keduanya adalah peran yang mulia ya, itu adalah pilihan yang mulia. Karena menjadi ibu rumah tangga murni itu pun peran yang sangat sulit sekali ya, dan itu harus dihargai betul oleh laki-laki. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya yang ibu rumah tangga pengen ikut majelis taklim, biarkan dia belajar, ya belajar. Kemudian dia juga bersosialisasi, dia juga bermasyarakat, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus bersosialisasi. Saya pernah mendengarkan pemaparan salah seorang profesor di UIN Jakarta ya, Profesor Dede Rosyada. Jadi katanya kalau dalam aspek psikologi sebagai makhluk sosial maka perlu pengakuan gitu ya. Dan kalau dia tidak diakui, dia dikucilkan di masyarakatnya, tidak dianggap gitu ya, dia akan bermasalah gitu. Jadi ya sekali lagi apapun perannya maka itu yang terbaik gitu ya. Ada plus minusnya, ada konsekuensinya. Menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang mulia. Menjadi ibu karir juga sesuatu yang tidak mudah ya. Karena menjadi ibu karir berarti dia harus siap 2 kali lebih strong, 2 kali lebih sehat, 2 kali lebih pintar memanage ya, karena dia ya urusan rumah tangganya harus baik dan urusan pekerjaan di kantornya juga harus baik. Jadi punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu tergantung pilihan. Nah, kemudian peran perempuan dan laki-laki ya, setiap kita adalah anak bagi orang tuanya. Nah, sebagai anak maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian setiap kita nanti kalau kalian belum berumah tangga, insya Allah nanti setiap kita kan pasti akan menikah ya, baik itu sebagai istri atau sebagai suami ya, ini harus bisa menjadi mitra diskusi bagi pasangannya. Karena kunci rumah tangga yang langgeng diantaranya adalah saling terbuka antara pasangan satu sama lain. Kan enak tuh kalau misalnya si bapak di kantor lagi ada pekerjaan. Nah, ketika dia pulang ke rumah, dia bisa diskusi sama pasangannya. Misalnya sekarang nih lagi ada beberapa daerah yang contoh ada yang masa jabatan pejabatnya, misalnya ada wali kota, ada gubernur yang sudah habis dan harus diganti oleh pejabat sementara gitu kan. Jadi bapaknya ceritanya kerjanya di Kemendagri. Pulang ke rumah dia bisa diskusi sama pasangannya. Ini di kantor sedang menunjuk PLT begini. Istrinya nyambung. Kenapa istrinya nyambung? Karena istrinya tadi dipersilahkan oleh suaminya untuk di publik juga gitu kan. Akhirnya dia jadi melek gitu kan. Tapi kalau tidak dipersilahkan untuk ikut di ruang publik, akhirnya kan yang dilihat oleh istrinya kan hanya kompor,
cucian gitu, anak dia tidak upgrade gitu, tapi kalau dia dipersilahkan untuk juga aktif di luar, ya dia juga akhirnya melek gitu ya, melek terhadap perkembangan di luar ada apa gitu kan. Nah, jadi itu kira-kira. Kemudian kita sebagai pendidik untuk anak-anaknya, jadi baik bapak ataupun ibu itu punya kewajiban yang sama mendidik anak di rumah, ya kan? Jangan nanti kalau misalnya anaknya bandel di sekolah, misalnya dipanggil ke guru BK ya namanya ya. Terus nanti bapaknya marah sama ibunya. Kamu gimana sih mah? Kok jadi ibu nggak ngedidik anak? Oh salah. Itu anak bersama gitu kan? Anak bersama kan kalau nggak ada bapaknya nggak mungkin jadi anak gitu ya. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Anak-anak juga perlu figur ayah, ya. Jangan ayahnya cuek gitu ya. Misalnya merasa sudah capek di kantor sampai rumah dia tidak mempedulikan anaknya, cuek gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Tetap karena biasanya anak-anak itu lebih apa istilahnya ya? Bukan lebih takut, takutnya itu tanda kutip, lebih segan gitu ya sama bapaknya. Jadi kalau ibunya yang negor mungkin udah deh main gamenya udah sholat misalnya kalau yang muslim. Tapi anaknya masih main game. Begitu bapaknya yang ngomong, "Dek, sholat." Langsung dia sholat gitu. Jadi ya perlu bapak dan ibu itu bekerja sama. Kemudian menciptakan sesuatu yang positif ya. Apa saja kita harus menciptakan sesuatu yang positif ya, baik itu untuk masyarakat, untuk keluarga terdekat gitu ya. Kita harus menjadi satu contoh yang baik lah untuk masyarakat kita. Kemudian sebagai anggota masyarakat kita jangan cuek terhadap lingkungan kita ya. Harus bergaul lah gitu. Nah, sekarang ini memang di dunia di perkotaan khususnya ya, baik itu di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, sudah mulai ada semacam individualisme ya. Jadi kadang-kadang antar warga satu komplek ini kurang saling memahami gitu ya, apalagi kalau yang komplek-komplek mewah itu rumahnya tinggi-tinggi pagernya gitu ya, jangan-jangan tetangga sebelah rumah nggak kenal gitu. Padahal saudara terdekat kita, kalau menurut Islam itu kan 40 rumah ke samping, ke belakang, ke depan itu tetangga kita itu adalah saudara kita gitu ya. Bahkan disebutkan kalau kita masak itu kuahnya dibanyakin biar kita bisa berbagi sama tetangga. Itu sakingnya bahwa kita harus berbuat baik sama tetangga. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu yang akan menolong kita adalah tetangga ya. Apalagi perantau. Di Jakarta kan banyak perantau ya, misalnya keluarga besarnya ada di daerah. Nah, ketika tiba-tiba ada yang sakit, sementara kita tidak kenal tetangga kiri kanan, boro-boro kenal gitu kan, menyapa aja nggak pernah gitu. Terus kalau sakit gimana? Siapa yang bawa ke rumah sakit? Terus kalau dia sudah saatnya berpulang, kan nggak bisa jalan sendirian ke kuburan gitu ya. Istilahnya kita harus bersosialisasi gitu ya dengan masyarakat sekitar. Kemudian sebagai anggota masyarakat juga kita harus berperan ya. Kita lihat sekitar kita. Apalagi contoh di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi 2 tahun terakhir ini ya. Ada yang di PHK, ada yang banyak yang sakit gitu. Kita harus peduli. Misalnya kita punya kelebihan, terus kita lihat tetangga kita terdampak secara ekonomi. Mari kita urunan. Kalau bisa sendiri ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya kita menggerakkan warga. Yuk kita patungan. Ada warga kita yang kurang gitu kan. Misalnya karena dia di PHK ya bantulah sembako gitu kan. Atau misalnya kalau dia sakit kita bikin posko. Kalau kemarin ini banyak posko COVID ya. Nah itu beberapa yang bisa kita lakukan. Atau kita menciptakan lapangan pekerjaan baru. Gitu. Ya tergantung kita sanggupnya di mana. Sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Nah ini beberapa data ya. Karena kita bicara tentang gender, ini saya masih dapat data dari BPS. Ini data terbaru ya 2021. Ini kalau kepala rumah tangga, biasanya kan kepala rumah tangga itu laki-laki ya. Tetapi ternyata ada juga kepala rumah tangga perempuan. Ada beberapa faktor, misalnya karena cerai, jadi janda, atau misalnya karena memang
ya secara keadaan mengharuskan si perempuan ini menjadi kepala rumah tangga. Nah, kalau di perkotaan ada 85,85% ini kepala rumah tangganya laki-laki dan hanya 14% perempuan, jadi lebih sedikit. Di pedesaan juga hampir sama ya angkanya, yang perempuan di angka 14,68%, yang laki-laki di angka 85%. Nah, kemudian jadi kalau di rata-rata ya ini, kalau di rata-rata di perkotaan dengan di pedesaan, kepala rumah tangga laki-laki ada 85,62%, perempuannya ada 14,38%. Kemudian pendidikan tertinggi. Nah, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga ini ya, untuk kepala rumah tangganya, yang sekolahnya minim, hanya SD ke bawah atau tidak sekolah, ini ternyata perempuan lebih tinggi, 64,12%. Maksudnya dia tingkat pendidikannya hanya SD. Kalau laki-laki dia cuma 43%. Kemudian kalau yang SMA dan sarjana, perempuan juga lebih sedikit. Dia hanya 35%, kalau laki-lakinya di atas 56%. Kenapa begitu? Ya itu tadi ya, mungkin ada masih warisan masa lalu, yang patriarki ini. Pernah ada penelitian di PPIM, kalau nggak salah itu tahun 1999 atau tahun 2000-an, itu ada penelitian kalau misalnya ekonomi keluarga ini hanya mampu menyekolahkan satu orang anak, sementara anaknya ada 2, laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira siapa yang akan diprioritaskan? Jawabannya biasanya laki-laki ya. Nah, tetapi harusnya dengan adanya kebijakan wajib belajar, kan itu sudah tercantum di dalam undang-undang ya. Jadi wajib belajar, kalau di DKI bahkan sudah ada perdanya tentang sistem pendidikan, itu wajib belajar di DKI 12 tahun. 12 tahun itu artinya SD, SMP, SMA. Nah, logikanya kalau sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, maka harusnya sekolahnya gratis. Kalau sekolahnya sudah gratis, maka tidak ada alasan anak-anak usia sekolah itu tidak ada di sekolah. Gitu. Tetapi memang untuk sampai saat ini sih sekolah gratis itu baru di sekolah negeri ya. Kalau di sekolah swasta masih bayar mahal gitu. Kenapa bayar mahal? Karena ya kita bayar SPP, bayar gedung, bayar honor guru, bayar fasilitas sarana prasarana sekolah gitu ya. Jadi biaya di swasta lebih mahal. Sementara kalau sekolah gratis di negeri itu juga kriterianya terbatas. Terakhir saya ikut itu 3 tahun yang lalu lah, tapi nggak dapat juga sekolah negeri karena banyak persyaratan ternyata ya untuk di sekolah negeri itu. Misalnya domisilinya harus terdekat sekolah, terus usia, terus apalagi ya banyak inilah gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan sih nanti lebih luas jangkauannya karena ini berdampak kepada masa depan. Kalau pendidikannya tinggi, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih upaya kita untuk mewujudkan peran yang adil antara laki-laki dan perempuan? Nah, ini saya juga mengutip dari kementerian ya. Kalau menurut kementerian, baik itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun kementerian yang lain, ini menurut mereka itu harus ada akses, partisipasi, kontrol, dan menerima manfaat ya. Misalnya akses. Jadi setiap orang, baik perempuan atau laki-laki, ini punya peluang yang sama ya untuk memperoleh menggunakan sumber daya tertentu gitu ya. Misalnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang bermutu, berkualitas untuk semua orang ya. Baik itu di desa, di kota, untuk perempuan, untuk laki-laki. Jadi tidak ada bedanya. Kalau sementara ini kan pendidikan bagus, pendidikan berkualitas ini hanya diperoleh oleh orang-orang berduit, ya kan? Sekolah-sekolah mahal yang bisa ke situ kan hanya orang-orang berduit, gitu kan? Jadi yang dapat kualitas bagus ya. Nah, harusnya pendidikan ini bagus semua, gitu ya.
tidak hanya di kota, tapi di desa juga bagus. Tidak hanya sekolah swasta yang bagus, tapi yang negeri juga harus meningkatkan kualitasnya. Jangan mentang-mentang gratis, tapi tidak meningkatkan kualitas yang sama. Saya pernah menguji beberapa skripsi dan tesis ya tentang pendidikan di sekolah swasta dan di sekolah negeri, terutama di masa pandemi. Kalau di sekolah swasta itu rata-rata mereka cepat beradaptasi ya terhadap pandemi COVID ini. Misalnya dia sekolah daring, tetap hanya bedanya itu dipindahkan dari ruang kelas ke Zoom misalnya ya, atau Google Meet atau aplikasi berbasis video lainnya. Tapi tetap diajarkan, guru tetap menerangkan, tetap dipandu anaknya gitu kan. Tetapi untuk yang sekolah negeri, mohon maaf ini ya, karena ini hasil penelitian mahasiswa saya, kadang-kadang itu, tapi mungkin di masa tahun awal saja kali ya, karena baru masa pandemi, mudah-mudahan sekarang sudah berubah kualitasnya. Jadi kadang-kadang guru yang di negeri itu hanya via WA, grup WA antara murid dengan guru, itu cuma ngasih tugas, kerjakan halaman sekian, udah cuma tugas doang, tapi tidak diajarkan lagi gitu kan, tidak diterangkan lagi. Terus yang repot akhirnya orang tua di rumah kan, karena orang tua yang tadinya ya sudah lama kan, dia tidak melihat, kalau masih pelajaran SD mungkin masih gampang, tapi orang tua yang anaknya SMP, SMA, itu kan sudah tinggi kan tingkat, misalnya kalau pembahasan matematika, rumus-rumusnya udah lebih rumit gitu ya, sementara orang tua kan udah lama nggak buka buku, jadi punya beban tambahan untuk orang tua menjadi guru di rumah gitu. Nah ini satu contoh saja gitu ya, bahwa seharusnya pendidikan itu kualitasnya sama, di-upgrade sama-sama. Guru-gurunya juga jangan hanya dengan pola lama, pola ceramah, tetapi kan banyak metode-metode pendidikan terbaru gitu ya. Kemudian yang kedua, upaya kedua adalah meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan ya. Kalau di kampus mungkin harus ada yang sama gitu ya, jangan dipisahkan antara pemilih perempuan atau laki-laki. Terus kalau misalnya ada pemilu raya ya di kampus, calonnya jangan hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Terus perempuan juga jangan malu-malu. Kalau misalnya di teman-teman kita nggak ada yang mencalonkan diri, ya kita maju aja gitu kan. Saya mendaftar sebagai calon, misalnya calon pengurus tingkat fakultas atau tingkat universitas gitu kan. Nah, terus kalau kita tidak mencalonkan diri atau kita punya teman, sebaiknya didukung gitu ya, didukung. Kalau ada perempuan yang mau nyalon ya didukung gitu. Kita sama-sama lah gitu, sama-sama saling berkembang. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan kontrol ya yang sama. Semua orang bisa berperan sebagai orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi misalnya karena sudah terpilih, dia menjadi pemimpin ya. Nah, jadi menjadi pemimpin juga harus bisa berperan adil dan bijaksana ya. Jangan KKN, jangan kolusi, jangan nepotisme. Terus kalau teman dekat diberikan akses yang istimewa, sementara kalau yang tidak kenal nggak dilayani, itu nggak boleh juga ya. Jadi kita harus sesuai dengan persyaratannya. Kemudian yang keempat, harus mendapat manfaat yang sama ya, baik perempuan atau laki-laki ini punya manfaat yang adil dan setara ya antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema hari ini. Ini hanya pengantar, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang gender ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Iin atas pemaparannya yang luar biasa sekali ya. Banyak data yang ditampilkan juga. Tadi sudah kita lihat bagaimana ketimpangan gender juga di Indonesia ternyata, dari tugas domestik hingga pekerjaan-pekerjaan profesional juga terkadang ada kekurangan upah maupun partisipasi tenaga yang tidak menyeluruh.
Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, atau mungkin ada pendapat sendiri, silahkan dikemukakan. Boleh juga ditulis di kolom chat jika ada kendala jaringan atau apapun itu, atau lagi ada kendala. Sambil nunggu penanya, saya mau bertanya dengan moderator. Ini pesertanya lintas ini ya, lintas universitas juga ya? Iya, iya Ibu, ada yang lintas universitas, ada pula yang tenaga profesional yang bekerja. Oh, alhamdulillah. Sepertinya cukup dipahami kali ya. Iya Ibu, mungkin dari data-data yang dipaparkan Ibu sudah cukup banyak dan cukup jelas kita pakai buat peserta-peserta pada sore hari ini, sehingga banyak juga ya yang mungkin di kesempatan kali ini tidak sudah cukup jelas sehingga tidak ada yang bertanya. Mungkin bisa kita beri waktu sedikit lagi, mungkin sekitar 5 menit ya, biar pas jadi jam 5 sore, pas jadi jam setengah 5 sore untuk menunggu pertanyaan dari para audiens. Silakan para audiens jika ingin bertanya diperbolehkan dari kolom chat maupun langsung on mic saja. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya itu. Silakan langsung on mic ataupun boleh di kolom chat. Oke, terima kasih moderator. Selamat sore Bu Iin, terima kasih atas materinya tadi. Sungguh bermanfaat bagi kami sebagai pendengar dan benar adanya itu yang ada di masyarakat. Dan saya ingin bertanya Bu Iin tentang menyoal tadi peran laki dan perempuan di masyarakat ya Bu. Mungkin throwback dulu ya Bu, dari pengalaman pribadi. Saya mahasiswa semester 1 sampai semester 3 online Bu, di rumah, dan merasakan betul stresnya jadi ibu rumah tangga. Dalam arti saya membantu pekerjaan ibu saya, bukan saya yang jadi ibu rumah tangga gitu, Bu. Semester 1 sampai 3 online dan itu fokusnya benar-benar terpecah, Bu, saya akui. Antara kuliah, ngurusin rumah supaya bersih, sama mengasuh anak-anak. Saya punya adik 1 dan keponakan 1, Bu. Dan dua-duanya masih minor sekali. Adik saya kelas 1 SD dan keponakan saya masih 3 tahun. Dan itu stresnya betul-betul saya alami, Bu. Walaupun bukan saya ibu rumah tangganya, ibu saya sendiri yang rumah tangganya. Saya harus fokus kuliah. Saya kadang nyambi pekerjaan rumah. Kalau ibu saya sakit, ibu saya sering sakit di beberapa kali. Dan yang paling memecahkan fokus mungkin dari anak-anak ya Bu. Ya benar yang Bu bilang, anak-anak ya dunia bermain di rumah gitu Bu. Dan saya sangat menyayangkan ketika stres itu berulang setiap hari Bu, dan itu dialami oleh ibu rumah tangga, itu kayak dinormalisasi saja sama masyarakat Bu, karena mungkin sudah budaya patriarki sudah solid ya Bu. Seakan-akan kayak adu nasib nih antara satu tetangga dan tetangga lain. Ketika kami cerita seperti demikian, tetangga yang lain kayak adu nasib, itu mah mending, saya kalau sakit juga 24 jam nggak bisa berhenti gitu ya. Memang itu fakta sih Bu. Lalu saya berpikir nih, menyoal tentang peran laki-laki dan perempuan di rumah, itu solusi yang tepat kira-kira apa ya Bu? Karena ini sulit sih kalau diaplikasikan di lingkungan saya pribadi ya Bu. Seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih Bu. Gimana moderator? Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu?
Ya, langsung saya jawab aja ya. Jadi memang benar ya, di masa pandemi ini justru beban perempuan itu semakin besar ya. Data-data yang ditunjukkan, saya pernah mengikuti beberapa webinar ya, pembicaranya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan, ada juga dari KPAI, itu menunjukkan di masa pandemi ini tingkat kekerasan itu lebih tinggi. Kenapa tingkat kekerasan lebih tinggi? Karena memang dia semua berkumpul jadi satu di rumah gitu kan, baik itu yang pelajar, yang pekerja. Kalau pelajar dia learn from home, pekerjanya WFH gitu kan, ibu rumah tangganya juga bebannya juga jadi lebih banyak karena semua keluarga ada di rumah. Yang tadinya masak mungkin cuma 3 kali sehari, karena semuanya di rumah, karena nggak ada kegiatan kan makan terus ya, jadi bisa lebih banyak dan pekerjaan rumah nambah. Terus yang suaminya yang memang dasarnya tadi ada beberapa yang memang melakukan KDRT gitu ya, karena dia stres. Kan kalau di dalam banyak terjadi stres ya, ini berdasarkan data gitu. Secara psikologi juga banyak terdampak ya, beban di kantor, beban pekerjaan gitu kan. Terus karena kita juga tidak berinteraksi dengan masyarakat, tidak keluar rumah juga, akhirnya ya semua tertuang di dalam rumah gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana untuk memutus ini gitu ya, memang tidak bisa dalam waktu singkat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan forum-forum seperti ini ya, kita melakukan diskusi tentang gender ini tidak hanya terhadap perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Ya minimal laki-laki di sini tercerahkan sehingga dia bisa mengimplementasikan di keluarganya masing-masing. Kalau kita yang perempuan, ini bisa kita terapkan di lingkungan keluarga kita. Yang sudah punya anak, kalau yang belum punya anak mungkin kepada keponakan atau kepada adik-adiknya tadi yang punya adik, bisa kita berikan tanggung jawab. Misalnya adik laki-laki atau anak laki-laki juga jangan terlalu diistimewakan. Diistimewakan misalnya semua dilayanin, makannya dilayanin, semua disediakan, diajarkan untuk mandiri, minimal memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ngambil makan sendiri, terus udah gitu disuruh nyapu gitu kan nggak masalah gitu. Jadi kita latih dari keluarga kita sendiri. Mungkin tidak dalam jangka waktu singkat, tetapi kita optimis kalau di dalam keluarga kita terapkan seperti itu, insya Allah 10-20 tahun yang akan datang ya ini akan mengurangi gitu kan adanya hal-hal yang tadi ditanyakan oleh penanya. Karena begini, yang seperti saya contohkan tadi, kalau ibunya bahagia, maka dia juga akan menciptakan surga di rumahnya gitu ya. Jangan khawatir, bapak-bapak atau para emas-emas yang ada di ruang Zoom ini gitu ya. Jangan khawatir dengan membantu ibunya di rumah. Kalau belum punya istri mungkin membantu ibunya. Coba mulai dibantu, misalnya bantu nyapu kah, bantu apa. Nanti ibunya akan semakin sayang dan semakin ridho gitu ya. Kalau orang tuanya ridho, langkah kita juga dalam segala hal, dalam pendidikan, dalam pekerjaan itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi sebetulnya itu nanti kembalinya kepada keluarga kita sendiri gitu. Jadi ini mengurangi tingkat kekerasan juga ya. Kekerasan itu tidak hanya terhadap perempuan, tapi yang paling rentan adalah kepada anak-anak gitu. Karena anak menjadi semacam apa ya? Karena dia orang terlemah di dalam keluarga, kadang-kadang kalau tidak bisa mengendalikan emosi itu, ya pelampiasannya kepada anak. Jadi kalau bapak-bapaknya membahagiakan istrinya atau anak-anaknya membahagiakan ibunya di rumah, maka timbal balik sebetulnya gitu. Si ibunya atau si istrinya juga melayaninya juga lebih sumringah lagi gitu, lebih bahagia lagi. Kalau dalam keadaan hati yang bahagia, ketika dia masakannya menjadi lebih nikmat. Tapi kalau dia masak dalam keadaan dongkol, karena dia capek, nggak ada yang bantuin di rumah gitu, ya masakannya juga jadi terasa tidak enak gitu. Mungkin itu ya. Jadi semua bisa kita mulai dari lingkungan kita terdekat. Kalau yang berorganisasi ya sering-sering melakukan kegiatan semacam ini, dan yang diundang saya setuju sekali seperti di kegiatan ini banyak laki-laki yang dilibatkan.
Jadi kalau kita ngomong tentang kesetaraan gender, jangan hanya di kalangan perempuan, karena percuma kita koar-koar di sesama komunitas perempuan kalau nanti pas pulang ke rumah kembali lagi ke kehidupan yang patriarki gitu ya. Jadi pencerahan itu untuk kita semua, untuk perempuan dan laki-laki. Mungkin itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu, jawaban yang sangat panjang sekali dan sangat mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan kita semua ya, khususnya bagi penanya. Mungkin ada tanggapan lain dari penanya ataupun ada pertanyaan lain. Silahkan di mic ataupun dituliskan di kolom chat. Sebagai informasi, sekarang itu ada beberapa komunitas ya, komunitas laki-laki yang peduli terhadap, ya misalnya kalau nggak salah komunitas laki-laki baru kalau nggak salah namanya. Jadi laki-laki yang tidak malu untuk turun ke pekerjaan domestik. Pernah dicontohkan ya, misalnya ada laki-laki yang sudah tercerahkan gitu ya, dia mau bantu istrinya. Dia pas di rumah dia bantuin istrinya jemur pakaian. Sebetulnya kerjasama sih, bukan berarti suami takut istri ya, tetapi justru itu suami sayang istri. Misalnya istrinya nyuci, terus suaminya jemur pakaian. Terus udah gitu, ketika ada tetangga lewat, ditanya istrinya kemana Pak, gitu kan? Maksudnya dengan nada yang agak kalau bahasa kami itu ngeledek gitu ya. Tapi si bapak ini dengan pedenya menjawab ya kita di rumah kerjasama gitu kan, itu lebih indah. Alhamdulillah kalau di kompleks saya nih bapak dan ibunya itu suami istri sama-sama ini saling bekerja sama gitu ya. Jadi buat kami di komplek kami itu udah biasa gitu, misalnya melihat ibu-ibunya mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki, misalnya nyuci mobil, biasa itu ibu-ibu. Terus misalnya bapak-bapaknya nyapu gitu kan, ya biasa, atau bapak-bapaknya ikut masak, itu biasa. Jadi terasa indah gitu ya, jadi kelihatan lebih harmonis gitu karena semua dilakukan bersama-sama. Terus kalau nyari masak itu kadang bareng. Saya pernah waktu bulan puasa kemarin nganter takjil ke tetangga saya, kebetulan yang lagi masak bapaknya. Buat saya itu terlihat indah gitu, so sweet gitu. Terus ibunya nyetrika, jadi bapaknya yang masak untuk persiapan buka puasa. Jadi romantis, kalau menurut saya sih versi romantis saya ya seperti itu. Jadi semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa bareng-bareng ya. Jadi gender itu tidak hanya misalnya perempuan di wilayah domestik, kemudian laki-laki di wilayah publik, tapi bisa bertukar peran dan bisa bareng-bareng gitu. Jadi perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan publik, laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan domestik. Jadi bersama-sama lah, bareng-bareng gitu. Misalnya suami istri sama-sama kerja, di luar sama-sama capek gitu ya. Ketika kembali ke rumah, ya kita kerjain bareng-bareng lagi, kan kita sama-sama kerja. Di rumah kita sama-sama jagain anak, sama-sama masak, dan lain sebagainya. Kalau dikerjakan bersama justru lebih harmonis gitu ya. Mudah-mudahan sih ini nanti bisa terjadi juga ya di banyak keluarga gitu. Karena kalau keluarga harmonis, pekerjaan di publik juga akan lebih lancar lagi ya. Biasanya orang-orang sukses, di balik orang-orang sukses itu ada keluarga yang harmonis. Di antaranya ya itu. Begitu moderator dan teman-teman semuanya. Iya Ibu, benar sekali, romantis itu kayak gitu yang saling kerjasama. Ya mungkin sudah nggak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin sudah bisa kita cukupkan
di sini sampai hari ini. Terima kasih untuk Ibu Iin telah memberikan pemaparan yang luar biasa. Semoga pemaparannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.